Resignation Hijack. Resignation Hijack adalah creepypasta tentang episode SpongeBob yang dibajak saat tayang di TV. Menceritakan saat Nickelodeon sedang menayangkan maraton besar episode SpongeBob untuk merayakan ulang tahun SpongeBob yang ke-10 tahun. Event ini bernama The Ultimate SpongeBob SpongeFest. Maraton ini memang beneran tayang di TV pada tahun 2009. Nantinya kalian akan menonton banyak sekali episode SpongeBob selama 2 hari non-stop. Namun selama maraton episode itu berlangsung, para penonton mengaku melihat kejadian yang aneh. Awalnya hanya berupa glitch kecil, frame yang tiba-tiba nge-freeze, atau potongan episode yang berubah secara tidak normal. Namun kemudian siaran itu semakin berubah menjadi lebih parah, seperti muncul gangguan aneh seperti distorsi, dan beberapa karakter di dalamnya mengalami cacat fisik. With the ultimate SpongeBob SpongeBash, the party continues with more SpongeBob right now on Nick. Gangguan itu semakin parah hingga muncul pesan-pesan menakutkan di layar. Tulisan itu tampak menghina dan meneror pihak Nickelodeon. Awalnya mereka mengira kalau ini adalah kesalahan teknis. Namun setelah ditelusuri, ternyata siaran maraton SpongeBob itu dibajak oleh seseorang. Pelaku pembajakan tersebut merupakan mantan karyawan Nickelodeon. Menurut cerita, ia marah terhadap Nickelodeon karena merasa para pekerja kreatif diperlakukan secara buruk dan karya seni sudah kehilangan maknanya. Before you ask who I am, let me make one thing clear. I won't reveal my identity, not now. That'll be for the authorities to figure out. I'm here to talk about what really goes on behind the shiny and colorful exterior of this company. Karena itu ia membajak siaran untuk menyampaikan pesannya kepada para penonton. SpongeBob Bootleg Episode. Ini adalah salah satu creepypasta SpongeBob yang paling terkenal yang muncul sekitar tahun 2011. Menceritakan tentang sebuah rekaman bajakan misterius yang sangat menakutkan. Menurut cerita, pada Desember 2004, sekelompok 5 remaja menemukan sebuah kaset VHS aneh di tempat sampah. Mereka menemukannya di sebuah rumah sakit jiwa yang telah terbengkalai. Kaset itu berisi episode SpongeBob SquarePants yang berjudul Dumped. Tapi entah kenapa versi dari kaset ini sangat berbeda dan menakutkan. Isi dari kaset itu tidak seperti episode normal yang kalian tonton di TV. Di episode ini kalian akan melihat SpongeBob dengan wajahnya yang sangat aneh. Seharusnya kalian tidak menemukan wajah aneh ini di episode aslinya. Here it comes. SpongeBob kelihatan memiliki kedua mata yang melotot dan kelihatan tidak ada mulut sama sekali. Dan nuansa dari layar itu nampak sangat gelap dan bikin merinding. Bagian paling terkenal dari creepypasta ini adalah jika seseorang menatap gambar tersebut cukup lama, SpongeBob akan berkedip. Namun ada hal lain yang lebih mengerikan dari itu. Para 5 remaja yang menonton kaset VHS itu mengalami nasib yang tragis. 2 dari 5 remaja tersebut melakukan 1 orang menghilang, 1 orang menolak membicarakan apa yang terjadi padanya, dan 1 orang terakhir mengalami trauma dan menyerahkan kaset itu ke seorang paranormal. Setelah itu keberadaan kaset VHS terkutuk itu tidak pernah terlihat lagi. Plankton Got Served. Ini adalah salah satu creepypasta SpongeBob paling terkenal setelah Red Means dan SpongeBob Bootleg Episode. Jadi cerita ini mengklaim bahwa episode resmi One Course Meal sebenarnya adalah episode editan. Justru episode yang asli sebenarnya berjudul Plankton Got Served. Dalam episode Plankton Got Served ini bisa dibilang memiliki alur cerita yang sama dengan episode One Course Meal. Plankton mencoba mencuri formula Krabby Patty, lalu dia ketakutan saat melihat Pearl karena dia memiliki fobia terhadap paus. Ini disebabkan para leluhurnya sering menjadi santapan para paus. Tuan Krabs kemudian mengeksploitasi ketakutan itu dengan menyamar sebagai Pearl dan terus meneror Plankton hingga ketakutan sampai dia mengalami depresi. Karena merasa putus asa, Plankton mencoba untuk berbaring di jalan agar ada bus yang melindasnya. Di versi creepypasta ini, SpongeBob gagal menyelamatkan Plankton. Adegan ini cukup brutal sekali, jadi aku bakal sensor yang satu ini. Kemudian Plankton berada di sebuah platform yang melayang di tengah kegelapan. Di bawahnya terdapat jurang besar yang dipenuhi paus-paus dan anggota keluarganya yang sudah mati. Mereka memanggilnya untuk turun bersama mereka agar bisa bergabung mereka di surga. Plankton kemudian memilih melompat ke dalam kegelapan dan menghilang bersama paus-paus tersebut. Tidak diketahui bagaimana nasib jiwa Plankton setelah itu. Apakah dia berhasil masuk ke surga, neraka, atau dimensi gelap? Tidak ada seorang pun yang tahu. Patrick Diabetes. Ini adalah salah satu creepypasta SpongeBob yang cukup terkenal di komunitas Lost Episode Horror. Menceritakan tentang SpongeBob dan Patrick yang ketagihan memakan es krim Goofy Goobers. Lalu beberapa jam kemudian, setelah mereka mengkonsumsi es krim di luar batas, Patrick langsung mengalami pingsan secara tiba-tiba di Goofy Goobers. Kemudian SpongeBob
SpongeBob membawa Patrick langsung ke rumah sakit. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, Patrick menerima kabar bahwa penyakitnya sangat serius. Dokter menyatakan kalau Patrick tidak akan hidup lebih lama dan tidak ada cara lain untuk mengobati penyakit diabetesnya yang kronis. Kabar tersebut membuat Patrick mengalami depresi berat dan SpongeBob sebagai sahabatnya merasa terpukul akan hal ini. Saat Squidward mengetahui Patrick terkena diabetes kronis, Squidward malah merasa kegirangan. Dia merasa senang sekali jika tetangganya itu mengalami kejadian nasib buruk, dan Squidward berkata kalau dunia akan lebih baik tanpa keberadaan Patrick. Melihat tingkah lakunya, SpongeBob merasa sangat marah dan kesal akan hal itu. Dia melakukan pembunuhan brutal terhadap Squidward karena telah menghina sahabatnya. Beberapa hari kemudian, Patrick dikatakan meninggal di rumah sakit. SpongeBob dan lainnya merasa sedih dan berduka atas meninggalnya Patrick. Namun terjadi hal yang menakutkan. Ternyata Patrick bangkit menjadi zombie dan mendatangi rumah SpongeBob. Setelah itu Patrick menusuk SpongeBob sampai mati sambil berkata, "Aku lapar." Dan diakhiri dengan layar hitam di akhir episode. Wah, banyak juga prestasi kamu. Tapi, gimana ya biar kelihatan stand out di CV? Minta Gemini yuk. Buatkan saya CV yang stand out biar dilirik HR. Nanti interviewnya jangan lupa senyum ya. Akhir episode. The Secret Formula. Jadi ini adalah salah satu creepypasta webcomic yang bertemakan resep rahasia Krabby Patty. Tidak seperti creepypasta lainnya yang berbentuk media video, yang satu ini berbentuk webcomic horor. Selama bertahun-tahun dalam serial